Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita akan mengikuti ujian promosi doktor atas nama Sukman SAG MPDI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Pak dokter baru. Tabe pembukaan. YouTube ini masuk. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Sidang ujian promosi Saudara Sukman akan dimulai. Promovendus disilahkan maju ke depan Dewan Penguji. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada tim penguji atas kehadirannya dalam sidang ujian promosi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan dibuka. Promovendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Kepemimpinan Ismail Agia pada Lembaga Pendidikan Islam Kota Sorong, Papua Barat. Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi hari ini Profesor Hamdan Yohanes MA PhD, Profesor dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alun Makassar. Profesor Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Rektor 1 IAIN Sorong, Bapak Wakil Rektor 2 IAIN Sorong, dan yang ketiga Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Syariah IAIN Sorong, dan teman-teman dosen dari Sorong yang turut sempat hadir, dan beserta tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kita khusus juga Promovendus mempersembahkan kepada kedua orang tua Promovendus dan istri Promovendus, Dr. Haja Faridah Thorik. Beliau lahir di Mekah. Sekedar informasi, dan saya juga menyampaikan kepada orang tua angkat saya, dalam hal ini Bapak Dr. Andes K. Haji Tahir Syarkawi, yang membina saya sejak saya sekolah sampai saat ini. Dan hadirin tamu undangan sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebagaimana tadi yang disampaikan pimpinan sidang untuk memaparkan selain pandang dari abstrak disertasi saya.
Namun sebelumnya itu saya akan menyampaikan beberapa acuan normatif yang terkait dengan kepemimpinan, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang terjemahnya dalam ayat Izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi. Mereka berkata, malaikat berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini, padahal dia akan senantiasa menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Allah berfirman, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau. Allah berfirman, aku akan mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Kemudian sebagai acuan normatif bahwa Rasulullah kembali yang saya hormati Bapak Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Hamdan Yohanes MA PhD selaku Rektor IAIN UIN Alauddin sekaligus Ketua Sidang merangkap sebagai penguji utama pertama. Lanjut dari judul disertasi saya itu kepemimpinan Ismail Agia pada Lembaga Pendidikan Islam Myodere Kota Sorong, Papua Barat. Di spanduk ini tidak tampil kata Myodere. Perlu kami sampaikan bahwa Myodere itu adalah bahasa asli Kokoda di Papua Barat yang merupakan arti mari segera. Ya, jadi bahasa Myodere ini tidak diberi nama begitu saja, tetapi adalah bahasa dari raja yang ada di suku Kokoda tersebut. Nah, itulah yang diambil dari nama Lembaga Pendidikan Islam. Selanjutnya, di disertasi saya akan menuliskan beberapa teori yang namun yang saya ambil dari teori yang cocok yang matching dengan kepemimpinan Ismail Agia adalah teori kepemimpinan transformasional yang penggagasnya adalah James Mark Giorbuns di tahun 1978 yang ada 7 gagasannya, namun yang sangat matching dengan kepemimpinan Ismail Agia itu adalah di poin pertama, yaitu melakukan perbaikan atau perubahan yang drastis, yaitu dari teori yang saya ambil. Kemudian saya menyampaikan beberapa kekuatan dari kepemimpinan Ismail Agia, di mana Ismail Agia ini adalah orang asli Papua yang menghibahkan hidupnya untuk pengembangan pendidikan Islam, di mana awal mulanya di tahun 2007 beliau mendirikan pendidikan non formal berubah menjadi formal. Awalnya dirintis dengan panti asuhan, kemudian dirintis dengan pondok pesantren, yang kemudian di tahun 2014 didirikan Madrasah Ibtidaiyah atau MI. 2009 dan 2009 itu pula didirikan MTS. Kemudian 2017 didirikan SMP, karena asumsinya kalau ada SMP bisa mengakomodir asli orang Papua sekalipun, dan SMP ini bernaung di lingkup lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya beliau ini mendirikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Rektor untuk
sebagai promotor ini ya. Iya. Oke, baik. Pimpinan sidang kami ambil alih. Selanjutnya, setelah saudara Prof. menyampaikan abstrak dengan yang membaca selama 10 menit, babakan selanjutnya adalah babak pengajuan pertanyaan. Baik, untuk penguji pertama saya mempersilahkan Dr. Haja Miskat Malik Ibrahim, MSc. Silakan mengajukan pertanyaan, waktunya maksimal 7 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang dalam hal ini Bapak Dr. Udin Alaudi, yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana sekaligus segenap tim penguji ujian promosi doktor, dan teristimewa yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bunyamin Maftu MA MPD selaku penguji eksternal. Senang bisa bersama dengan Prof di kesempatan ini. Segenap tamu kehormatan sivitas akademik dari IAIN Sorong, dan yang saya hormati, yang berbahagia para hadirin yang sempat hadir di promosi ini, dan Promopendas Pak Sukman. Iya, pertama-tama saya mengapresiasi Pak Sukman sudah berada di ujian promosi, ujian akhir yang secara legitimasi akademik ya, ujian untuk mencapai tingkat doktor. Baik, disertasi Promopendas ini berfokus pada kepemimpinan Ismail Agia pada lembaga pendidikan Islam. Secara metodologi, Promopendas menggunakan penelitian kualitatif yang desainnya pada naratif biografi, ya, karena menyorot khusus terkait dengan kepemimpinan Ismail Agia yang dianggap memiliki posisi signifikan dalam memajukan lembaga pendidikan Islam, khususnya di pendidikan Islam Emeyodere, ya, di Kota Sorong. Ya, jadi naratif biografi. Ada satu pernyataan Creswell di bukunya, di buku metodologi penelitian, dia mengatakan begini: ketika seorang peneliti atau penulis menulis biografi, maka ia menuliskan dirinya ke dalam kehidupan tokoh yang sedang ditulisnya. Begitu pula kita semua yang membaca disertasi ini, itu tentu memahami dengan perspektif kita membaca ini. Artinya apa? Creswell ini ada mengingatkan biasnya. Apakah Ismail Agia ini memang representatif seperti yang Pak Sukman Promopendas sampaikan, sehingga dikatakan Ismail Agia ini sebagai ikon dalam pengembangan pendidikan di tanah Papua. Mau ditanggapi, Promopendas? Silakan. Terkait tadi, menurut Creswell bahwa di dalam memahami dan menganalisis makna itu harus terbangun dari tiga relasi, yaitu tokoh yang diteliti, kemudian peneliti, kemudian pembaca
itu sendiri. Jadi ada 3. Namun kalau dikoneksitaskan dengan teori kalau tidak salah, bahwa ada itu makna aslinya itu dari berfokus kepada pembaca dengan peneliti saja. Seperti itu yang kami pahami terkait dengan ikon atau representatif Pak Ismail Egia. Saya pikir sangat saatnya untuk diangkat oleh tokoh Papua, karena kapan lagi ada tokoh Papua yang bisa kita angkat atau kita angkat di permukaan ini sebagai tokoh yang menjadi andalan di tanah Papua. Oke, baik. Ya, kekhawatirannya sebenarnya ini kan karena dikhawatirkan adanya bias, jangan sampai peneliti ini sekedar menjadi penyalur suara bagi sang tokoh. Itu tadi maksudnya dari PSM itu. Nah, yang paling penting di sini adalah dari temuan disertasi ini Anda menyebutkan ada istilahnya triadik ya. Nah, triadik di mana Anda menganggap bahwa Ismail Egia ini sebagai sifatnya atau cara kerja atau gayanya gaya kepemimpinan transformasional, dan itu dilandasi ada 3 dari segi kepemimpinan keagamaan, kebangsaan, dan kedaerahan. Nah, maksud saya begitu ya. Bagaimana Pak Promovendus menjelaskan secara empiris, katakanlah misalnya dari segi kebangsaan, Anda buktikan nyatakan itu sebagai dari segi keindonesiaan, dia dikenal, bukti empirisnya apa yang bisa Pak Suwan beritahukan ke kita? Baik, saya langsung jawab. Pertama dulu terkait kepapuaan, karena di sana ini terdiri dari beberapa lembaga, ada madrasah dan ada sekolah umum. Nah, di sini sekolah madrasah ini gurunya, pertama gurunya yang mengajar di madrasah adalah dari kalangan agama lain, bukan agama Islam. Jadi Ismail Egia mengakomodir dari guru yang kualifikasi yang sebidang untuk mengajar di madrasah. Terus kenapa ada SMP sekolah umum? Karena ini untuk mengakomodir anak-anak putra-putri Papua yang non-muslim. Karena terbentur persyaratan kalau non-muslim dengan masuk di madrasah, karena kurikulumnya dan memang ada aturan madrasah seperti itu. Ya,